Ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, orang tua saya Bapak Fatullah dan juga Ustazah Dr. Randa Yulia MA, dan juga seluruh keluarga besar Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga istri saya Ustazah Fitria dan seluruh semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah kita istiqomah setiap malam minggu menghadiri pengajian keluarga kita, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebahagiaan atau keselamatan hidup kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita udah masuk ke bulan yang sangat Allah muliakan, yakni bulan Rajab. Sekarang udah masuk malam kedua di bulan Rajab. Nah, mumpung masih awal ya, jadi bagus kita terus saling mengingatkan tentang pentingnya bulan Rajab ini. Doa yang Rasulullah ajarkan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita teliti, kalau kita perhatiin, kenapa kok dimulai dari Rajab? Ya, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Nah, ternyata ini nggak sembarangan nih doa Rasul nih. Ternyata ulama-ulama kita sudah meneliti bahwasannya, ulama kita banyak mengatakan Rajab itu ya bagaikan kita lagi menanam satu tanaman. Ya, jadi Rajab ini saatnya kita menanam nih. Nah, nanti Sya'ban saatnya kita nyiramin, ya, nyiramin tuh tanaman. Nah, Ramadan saatnya kita panen gitu. Dengan kata lain, kalau kita mau panen di Ramadan, maka mulai dari Rajab. Kalau Rajabnya nggak kita perhatiin, Sya'bannya kita tinggalin, jangan harap kita dapat panen di Ramadan. Barang siapa yang memuliakan Rajab dan Sya'ban, maka dia akan dimuliakan di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang membiasakan melakukan kebaikan di Rajab dan Sya'ban, pasti nanti di Ramadannya dia akan mudah melakukan amal kebaikan. Masya Allah. Nah, ini makanya mumpung masih awal nih, kita gaspol lah, ya, start dari sekarang. Quran buka lagi, paksain. Emang susah baca Quran, godaannya ada aja. Yang tadinya mata kedat, buka Quran, tiba-tiba jadi ngantuk. Emang begitu, paksain tapi dari sekarang, dari Rajab. Terus Sya'ban, terus start insya Allah dah. Buktiin, pas Ramadan bawaannya enak kita baca Quran. Tapi cobain kebalikannya. Rajab kita nggak buka tuh Quran. Sya'ban kita nggak buka tuh Quran. Nanti Ramadan buktiin dah. Jago kalau bisa hatam. Ya. Jadi ulama-ulama kita beneran tuh udah meneliti gitu. Orang-orang yang nggak membiasakan dari Rajab dan Sya'ban susah, bawaannya susah. Ya. Dia buka Quran bawaannya cepet capek. Atau dia pengen buka Quran, baca Quran, ada aja gangguannya. Anaknya godain, kerjaannya numpuk. Akhirnya susah gitu. Masya Allah. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan, kita bisa mulai dari sekarang nih, dari Rajab, Sya'ban, nanti kita gampang ngelakuin ibadah di bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lagi pula memang yang namanya kebaikan, ya, jangan kita entar-entarin. Selagi kita sehat, selagi kita punya waktu, kita punya kesempatan, gunakan semaksimal mungkin ibadah yang bisa kita lakuin. Contoh jamaah di masjid. Lagi sehat kita nih, lagi ada waktu luang, jalan ke masjid, paksain. Ya. Pengajian keluarga, ada waktu, ada kendaraan, ya, paksain datang. Semua hal kebaikan yang kita lagi bisa lakuin, ada fasilitasnya,
maka lakuin, jangan dientar-entarin. Kenapa? Karena nanti nih, kalau kita udah istiqomah melakukan hal itu, di saat kita uzur, tetap Allah catat kebaikan yang seperti biasa kita lakuin. Masya Allah. Ya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza maridul abdu aw safara, kutibalahu mislu makana muqiman sohihan." Jika seorang hamba lagi sakit atau lagi melakukan safar, maka dia tetap dituliskan atau tetap dituliskan baginya ya pahala sebagaimana kebaikan yang rutin dia lakukan saat dia bermukim atau saat dia lagi sehat. Lagi sehat, dia sering ke masjid jamaah. Nah, satu ketika dia safar, pulang kampung misalkan, jadi terharang kan jamaahnya, tetap ditulis dia sholat jamaah. Masya Allah. Dia biasa ngaji ke sini, rutin setiap malam minggu. Satu ketika dia sakit, walaupun dia nggak datang, tetap dapat pahalanya. Kurang enak apa coba? Ya, maka dari itu biasain dah. Selagi kita bisa ngelakuin kebaikan, jangan dientar-entarin. Karena kalau kita udah istiqomah, kita ada uzur berhalangan buat ngelakuin kebaikan itu, ternyata tetap Allah tuliskan karena kita udah istiqomah. Masya Allah. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti masih banyak tentang Rajab akan kita bahas lagi, insya Allah di episode-episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.